ya, kita coba selesai nomor 18, teman-teman. Kasusnya sama, bola menggelinding ke bawah kayak gitu. Sebenarnya sih minim informasi sekali ya, kita nggak tahu ini tanpa slip atau enggak sih. Jadi gue akan asumsiin aja, mungkin ya, kayak nggak tahu sih. Ini berarti tanpa slip. Ingat kalimat kok hilang? Ingat tanpa slip, nunjukin bahwa si bendanya akan bergerak secara rotasi plus translasi, kayak gitu. Sehingga akhirnya yuk kita coba asumsiin aja kayak gitu. Oke, yang pertama, katanya momen inersia pusat massa bola pejal 0,4 atau bukan. Nah, ingat inersia bisa dicari dengan kmr kuadrat. Yang perlu perhatian adalah si K-nya. Perhatiin betul mintanya bola apa nih? Bola pejal ya. Bola pejal 2/5, teman-teman. mr kuadrat 2/5 kan sama dengan 0,4 mr kuadrat. Which is 0,4 itu adalah benar. Seperti itu yang untuk pertamanya ya. Obat yang keduanya, percepatan pusat massa 0,6 G sin theta. Lu punya dua pilihan ya. Lu bisa analisis pakai caranya sigma fx sama dengan m kali a, yang mana di sini ada w ke bawah. Kalau gua proyeksi maka di sini ada w sin theta. Terus lu punya w cos theta ke sini. Terus lu punya f gesek ke atas. Dan geraknya ke bawah tentunya ya. Sehingga yang ada di sumbu X kan adalah W sin theta dikurangi F gesek M kali A. Dan informasi sigma torsi akan kita gunakan untuk nyari gesekan sebenarnya. Karena torsi yang bekerja adalah si gaya gesek kali jari-jari. Kok hilang? F gesek kali jari-jari sama dengan I kali alfa. Atau dengan kata lain KMR kuadrat kali alfa. Alfanya ya tentu kita nggak pakai ya. Jadi A per R aja. Sehingga lo bisa coret R-nya. Lo dapat persamaan FG-nya, itu KMA. Sebenarnya lo bisa masukin K-nya 2/5 ya, boleh ya. Tapi gua anggap nggak masukin dulu deh. W sin theta min KMA sama dengan MA. W ini sebenarnya kalau gua boleh ubah langsung, si W ini kan menghasilkan M kali G kan. Karena ada tujuannya nih gua bikin dia jadi M kali G. M kali G. Sehingga lo M-nya bisa dicoret semua nih. Nah, sehingga akhirnya G sin theta kurangi KA sama dengan A. Yang lo perlu lakukan adalah pindahin si KA-nya ke samping kanan. A tambah KA akan menghasilkan G sin theta sama dengan A-nya dikeluarin 1 tambah K. Dan inilah rumus yang beredar di internet. G sin theta 1 tambah K, seperti itu adalah cara kita untuk mencari percepatannya. Seperti itu. Sehingga akhirnya kalau kita coba masukin informasinya, G sin theta per 1 tambah 2/5 atau 0,4 ya. Sama dengan A. Berarti G sin theta sama dengan 1,4 sama dengan A. Atau kalau kita ubah 1,4 jadi ke atas, berarti harusnya jadi 0,6 ya. Dengan A. Berarti apakah pernyataan tersebut benar? Benar jawabannya. Jadi 1 bagi 1,4 itu 0,6 teman-teman. Kalau lo coba pakai kalkulator pasti dapat hasilnya sama. Berarti juga benar. Nah, ini menarik nih. Kecepatan dan percepatan pusat massa hanya bergantung pada momen inersianya. Momen inersia itu I-nya berarti ya. Nah, kalesikan. Sebenarnya kalau kita lihat dari percepatannya aja yang rumusnya ini, dia bukan cuma gara-gara inersianya. Ini inersia itu dipakai sama ini nih. Ini inersia. Dibentuknya seperti itu. Padahal di sini ada faktor sin theta, juga ada faktor gravitasi. Jadi kita nggak boleh semena-mena bilang A itu cuma gara-gara inersia. Oh, tentu. Kita harus cek dulu nih kemiringannya berapa. Jadi sebenarnya pernyataan si percepatannya itu udah salah. Dia nggak cuma bergantung aja pada hubungan inersianya. Tapi kalau disuruh nentuin kecepatannya gimana, Kang? Kita turunin lah kecepatannya itu dengan cara ya anggap aja dia diem ya di awal. Eka rotasi EM deh. EM1 sama dengan EM2. Di atas lu cuma MGH doang punyanya karena lagi diem. Di bawah lu punya dua-duanya. Lu punya eka rotasi ditambah eka kinetik. Sehingga MGH sama dengan eka R itu apa ya? Setengah I kali omega kuadrat tambah setengah MV kuadrat. Kalau gua breakdown rumusnya MGH sama dengan
setengah, I-nya itu adalah KMR kuadrat. Oke. Kali omega kuadratnya kita ubah jadi V per R ya. Pakai gerak melingkar, setengah MV kuadrat. Sehingga lu bisa nyoret R-nya sebenarnya di sini. Karena ini kan dikuadratin nanti ujung-ujungnya. MGH sama dengan setengah KM V kuadrat tambah setengah MV kuadrat. Tentu ini si setengah MV-nya bisa kita keluarin ya. MGH sama dengan setengah MV kuadrat itu gua keluarin. Di sininya adalah K tambah 1. M-nya coret. Berarti 2GH jadi V kuadrat ya. Per K tambah 1 sama dengan V kuadrat. Berarti kecepatan akan ditentukan oleh K-nya juga, which is itu adalah inersianya. Tapi sayangnya sekali lagi, menentukan V itu bukan cuma gara-gara inersia, tapi kan ada faktor H-nya juga nih, ketinggian. Jadi apakah ini pernyataannya benar? Ini salah, seperti itu. Jadi nggak cuman hanya kecepatan akan berpengaruh sama ketinggian, sebenarnya percepatan akan berpengaruh pada kemiringan atau sin tetanya, sudutnya berapa. Itu sih, udah nomor 3 tuh cuman itu aja. Lu bisa ulang-ulang lagi pembahasan gue ya, takutnya nggak jelas ya. Yang terakhir, kecepatan pusat massanya lebih kecil daripada 2GH. Nah ini yang jadi pertanyaan gue sih. Sebenarnya kalau misalkan selip atau tanpa selip deh. Kalau tanpa selip, berarti logikanya di endingnya kan kita punya eka rotasi tuh di bagian pada saat udah nyampe dasar. Sama ada eka translasi. Kayak gitu. Sehingga akhirnya apakah dia akan lebih kecil? Sorry, apa sih kalimatnya? Kecepatan pulsanya lebih kecil. Ya kita hitung aja. Benar nggak V kuadratnya itu, atau V-nya mungkin bukan kuadratnya, V yang kejadian tanpa selip itu akan lebih kecil daripada akar 2GH. Coba kita cek. VTS kan adalah ini sebenarnya, yang tanpa selip. Maka akar 2GH per K tambah 1. Dan kita tahu ini bola pejal, ya bola pejal ya. 2/5, 0,4 tambah 1. Apakah akan lebih kecil daripada akar 2GH? Sekarang kita buktiin. Jadi kan 1,4. Kalau dinaikin jadi 0,6 kan? Berarti 0,6. Kalau gue boleh langsung gini. 0,6 kali 2 kali G kali H. Kurang dari akar 2GH. Sehingga 0,6 kali 2, 1,2 GH. Kurang dari akar 2GH. Sorry, garis gue tulis. Bukankah ini lebih kecil teman-teman? Karena di bagian depan 1,2, di bagian depan ini 2. Kan GH-nya punya nilai yang sama. Pasti lebih kecil yang 1,2 ini, seperti itu. Jadi apakah ini benar? Ya jawabannya ini adalah benar ya, harusnya. Seperti itu. Jadi gitu cara nyarinya. Jadi lu bisa buktiin dari pemahaman si eka rotasi tanpa selip. Sekali lagi ini tanpa selip, karena nggak tahu nih kejadiannya apa. Karena nggak ada penjelasan juga nih selip atau nggak selipnya. Tapi harusnya ini gitu. Oke, thank you. Itu nomor 18.